Baiklah, para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf atas kesalahan teknis. Terima kasih kepada Pak Bo acara. Mudah-mudahan acara kita sukses ya. Tadi ada gangguan. Mudah-mudahan ini bagian lanjutan dari yang tadi ya. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada hambatan. Ini ujian kita di bulan Ramadan di tengah-tengah COVID-19. Tentu saja teknis-teknis yang harus kita atasi pasti ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan, melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Kita ucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan berkahan yang banyak kepada kita dan kesabaran di dalam bulan Ramadan harus kita wujudkan pada saat-saat seperti ini, karena kita memang tidak seperti biasanya. Dulu kan kita ke masjid bersama-sama dan berkumpul, tapi kini kita harus berpisah dalam waktu yang punya jarak atau social distancing. Mudah-mudahan nanti ke depan kita tidak lagi social distancing. Pasti insya Allah kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi saya melanjutkan bagaimana meningkatkan ketakwaan dengan membiasakan membaca Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu sebagai habitual kita setiap saat, ya, terutama di bulan Ramadan ini, ya. Jangan lupakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita tadi, ya, way of life bagi orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun, ketika mereka sungguh-sungguh belajar Al-Quran, mereka menjadi beriman. Atau ya, ketika orang tidak beriman ingin menghujat habis-habisan Al-Quran, tapi mereka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dalam rangka menghujat, tapi justru sebaliknya mereka menjadi masuk Islam. Sebagai contoh, ya, anak buahnya Geert Wilders di Belanda, dia membuat film fitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata sutradaranya sendiri, produsernya, ya, mereka masuk Islam dan berangkat pergi haji ke Mekah. Nah, itulah Al-Quran, kemujizatannya. Apakah kita sebagai umat yang beragama Islam ini tidak mempercayai Al-Quran? Ya, banyak orang beriman karenanya, tetapi banyak pula orang yang tidak beriman karenanya. Ya, tentu saja orang yang disesatkan Allah tidak akan diberikan petunjuk. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, orang yang disesatkan tidak akan mendapatkan hidayah, gitu ya, atau petunjuk. Tapi bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini menjadi jalan, ya, yang terbaik. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah dengan Al-Quran, maka tidak akan disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita masih mampu baca Al-Quran, walaupun Al-Quran yang kita baca tentu saja harus masih kita biasakan lagi, ya, karena Iqra itulah perintah utama, ya, sebagai landasan literasi Al-Quran. Bahkan dari Iqra itulah maka banyak para ahli ilmu pengetahuan dari kalangan kaum muslimin menjadi penemu yang besar. Misalnya Al-Khawarizmi, ya, itu dari belajar Iqra, belajar Al-Quran, maka dia menemukan angka 0. Ya, Ibnu Khaitam menemukan bagaimana pencahayaan dan perhitungannya. Andai kata Al-Khawarizmi dan Ibnu Khaitam itu tidak ada, mungkin kita tidak bisa berhadapan dengan laptop sekarang atau dengan HP, ya, ketika social distancing seperti ini, ya. Oleh karena jasa-jasa mereka yang rajin Iqra itulah literasi dengan baik, sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan manfaatnya kita rasakan di hari ini, ya. Ada HP, ada laptop, ada kalkulator dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ya, yang berbahagia. Ya, mari kita bersama-sama belajar Al-Quran.
Ya, karena belajar Al-Quran itu membacanya adalah ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan petunjuk. Itulah nama, salah satu nama Al-Quran disebut Al-Huda, petunjuk. Kemudian Al-Tanzil yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan banyak lagi nama lainnya, dan istilah Al-Quran itu sendiri sebagai bacaan. Alkitab sebagai buku ya yang sangat penting. Itulah sebagai pedoman. Itulah nama-nama lain Al-Quran, Alkitab, Al-Tanzil, Al-Huda, Al-Furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ya. Nah, kata Al-Quran itu sendiri bermakna adalah bacaan. Dari isi masdar, asal katanya qoro'a, fi'il madinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Isi masdarnya apa? Qur'anan, bacaan. Ya. Nah, kalau menjadi bacaan diapakan? Ya, harus dibaca. Karena itu merupakan bacaan. Kapan bacanya? Kalau bisa setiap hari. Karena ibadah kita pada setiap 5 waktu dengan Al-Quran, dengan suratul Fatihah dan surat-surat lainnya. Tentu saja kalau kita tidak membaca Al-Quran, betapa sedihnya di kemudian hari kita menjadi orang yang terlambat. Ya, takut-takut kita disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu petunjuk, jangan sampai kita sesat. Hudan linnas wa bayyinat, petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan pemisah antara yang hak dengan yang batil. Maka di dalam Al-Quran itu sebagai pedoman hidup semua ada. Mana yang halal dan mana yang haram. Ya, bagaimana menjadi manusia paripurna? Maka dengan mempedomani Al-Quran, kita menjadi orang yang paripurna, yang sempurna hidupnya. Seperti Nabi Muhammad SAW disebutkan, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi contoh teladan kita adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain-lain. Ya. Itulah yang kita ucapkan dalam kalimat syahadatain. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka karena utusannya dijadikanlah beliau teladan kita. Al-Quran sebagai pegangan kita, iman kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan pengertian tidak berpegang kepada tali Allah Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang zalim, bahkan termasuk orang-orang yang fasik, termasuk juga orang yang kafir. Ya, apa makna kafir? Itu saja kita sering mengungkapkannya dalam kalimat-kalimat, ya, dalam status-status. Ya, orang kafir, bahkan orang non-muslim sendiri mengatakan kafir kepada agama di luar agamanya. Begitu juga kita, ya, mengatakan kafir kepada orang yang berada di luar agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Ya, walau waktu sudah malam, ya, biasa kita di bulan Ramadan, ya, menunggu waktu sahur, tidak apa-apa kita mendengarkan ceramah agama, ya, sekali saja, mungkin berkali-kali. Barangkali satu saat nanti Pak Bowo akan menyampaikan ceramah agama seperti Pak Endang, ya, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi mari kita bersama-sama biasakan membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita lupakan. Ya, karena dengan baca Al-Quran itu sebagai obat hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa." Dan kami turunkan Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai obat. Ya.
baik rohani maupun jasmani kita. Rohani kita menjadi menambah kecerdasan ketika membaca Al-Quran. Rohani kita apa? Tentu saja menjadi tenang. Karena rohani tenang, jasmani menjadi sehat dengan membaca Al-Quran. Coba, kalau sudah sering baca Quran, insya Allah gak enak rasanya kita tidak membaca Al-Quran. Ketenangan kita terganggu. Tapi manakala kita membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Padahal kita tidak tahu maknanya itu apa. Ya. Tapi ketenangan ada. Itulah buktinya Al-Quran dikatakan sebagai obat, ya, bagi manusia. Apalagi kita tahu maknanya. Tidak tahu maknanya saja kita menjadi merasa tenang. Ya, sekalipun mereka tidak beriman, mendengarkan suara Al-Quran dengan suara yang merdu, para kori yang bagus, kori dan kori yang baik, pasti mereka juga merasa senang mendengarkan Al-Quran. Apalagi kita seorang muslim, ya, lebih senang lagi dan lebih tenang tentu saja. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 84 tahun. Hadirin rahimakumullah. Tentu saja kenapa saya mengingatkan itu, karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak plek langsung jadi begitu, ya. Tapi perlahan-lahan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun, ya apa-apa, dekat-dekat. Ada yang mengatakan 20 tahun lebih, ya. Kalau kita pernah baca 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya. Begitu runutannya. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, walaupun tidak lama, ya, kita tersita waktunya, tapi setidaknya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tentu saja jangan sampai kita tinggalkan, karena kita memang orang-orang yang mengimani Al-Quran sebagai imam. Iman langsung juga menjadikan Al-Quran sebagai imam, pembimbing, ya, yang disebut imam itu pembimbing, dan hudan, petunjuk, ya, bagi siapa? Linnas, bagi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita, kepada hati nurani kita, agar terus membaca Al-Quran, karena ini adalah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan kecuali hanya orang-orang yang berimanlah yang memperoleh Al-Quran. Orang-orang yang hatinya terbuka akan menerima Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertutup. Maka tertutup disebut kufur ataupun kafir. Maka kita harus membuka diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah memasukkan hidayah kepada diri kita, kepada dada kita, kepada akal kita semua. Saya kira itu saja, ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, terutama kesalahan teknik, karena sebagai permulaan. Insya Allah ustadz-ustadz yang melanjutkan akan menjadi kelancaran di kemudian hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan ini usaha, ya, kita apresiasi usaha dari pengurus DKM Ar-Rahman yang mencoba meramaikan bulan Ramadan di tengah-tengah COVID-19, ya. Tentu saja dengan susah dan payahnya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya rela walaupun belum dapat minum kopinya, ya. Hadirin sekalian yang saya cintai, para ustadz, para sahabat, para jemaah dan lain-lain, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian hikmah daripada Nuzulul Quran pada peringatan kali ini yang alhamdulillah usai sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Takilah. Intinya adalah beliau mengajak kita untuk membaca Al-Quran sebagai satu dijadikan suatu habit di lingkungan kita, baik dari keluarga maupun di lingkungan. Diawali dengan
kuantitas Pak Mut ya. Dari kuantitas dulu kita membaca Al-Quran karena sebagai petunjuk, sebagai pedoman Al-Quran yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya Pak Mut ya. Jadi dapat dipastikan kalau kita tidak punya pedoman, kita menuju ke satu arah, dapat dipastikan kita akan tersesat. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an buat umat, sebenarnya buat seluruh umat udah linas bagi semua umat untuk apa? Untuk bisa kembali kepada Rabb-nya dengan jalan yang benar. Karena tanpa adanya petunjuk dan pedoman dapat dipastikan akan tersesat. Kira-kira begitu Pak Mut ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa sama-sama kita lebih giroh lagi untuk sama-sama membaca Al-Quran. Alhamdulillah setiap malam tadarus di Masjid Ar-Rahman juga berjalan, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah ikut aktif di dalam One Day One Juz yang dimotori oleh Bapak Ustadz Darius. Alhamdulillah kami sempat pantau juga, alhamdulillah banyak sekali. Intinya adalah baca Al-Quran di lingkungan kita alhamdulillah cukup semarak, namun perlu ditingkatkan lagi. Demikianlah Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas nama Panitia Amaliyah Ramadan, atas nama pengurus DKM Ar-Rahman, atas segala kekurangan dan kesalahan kami pada penayangan kali ini. Untuk itu sebagai penutup kami mohon kesediaan Bapak Ustadz untuk membacakan doa untuk kita semua. Mari Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian berjamaah kita bacakan surat Fatihah. Tentu saja Fatihah yang kita tunjukkan untuk kesehatan kita, orang tua kita, anak-anak kita, lingkungan kita, dan keluarga kita semua ya. Termasuk sahabat-sahabat kita yang kebetulan hari ini barangkali tidak menyaksikan atau belum sempat menyaksikan secara langsung peringatan Nuzulul Quran ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizki wa abwaabal nikmah wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan. Segala kekurangan adalah milik kami selaku panitia dan DKM Ar-Rahman. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pembawa acara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas salah kata dan ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.